Gue menilai reaksinya Andre Rosiade ini adalah bentuk ketakutan dari yang awalnya ngegas, pas disuruh panggil orangnya, dianya langsung panik dan langsung ciut kalinya. Banyak netizen yang bilang, pantes aja lu galak ke Ahok, Andre. Ternyata lu temennya koruptor. Andre yang tadinya kelihatan kayak ayam jantan, langsung berubah jadi ayam sayur. Awas cek lu biar nggak langka solar. Biar Ada waktunya di mana kebijaksanaan itu lebih penting daripada kejujuran. Itu mungkin pepatah yang cocok untuk menggambarkan kenapa sekarang Ahok mau total bantu untuk ngebongkarin kasus skandal korupsi Pertamina. Seperti biasa, sebelum gue mengutarakan pendapat, gue pasti ada namanya tukar pikiran dengan teman atau tokoh yang gue kenal, sekaligus riset behind the scene aslinya itu seperti apa. Nah, seorang tokoh senior cerita ke gue, tahun 2020 Ahok sempat berisik soal Pertamina, tapi akhirnya dia jadi diem. Kenapa waktu itu Ahok nggak lanjut berisik dan bongkar-bongkarannya? Karena dia jagain pemerintahannya Jokowi. Dia bantu ngejaga stabilitas negara. Dia juga bantu jagain Indonesia supaya nggak perang saudara. Dia bilang, kalau Ahok bongkar skandal ini dari dulu, Jokowi bisa lengser di tengah jalan. Kenapa Jokowi bisa lengser? Nih, gue jabarin pelan-pelan dan lu silakan ngebayangin sendiri. Oke? Waktu itu kondisi kita lagi kena COVID-19. Masih pada ingat nggak situasi waktu itu? Rakyat Indonesia semua lagi kesusahan, pikiran dan emosi kita semua nggak stabil. Bawaannya tuh selalu was-was, bakalan kena COVID juga atau enggak gitu. Bakalan mati tahun ini atau bisa survive. Ekonomi kita waktu itu super ancur-ancuran. Rakyat dipaksa untuk ngendok di rumah doang. Dipaksa untuk social distancing. Dipaksa untuk kerja dari rumah aja. Dipaksa untuk pakai masker. Dipaksa dan dipaksa terus-terusan selama hampir 2 tahunan lebih dengan alasan COVID-19. Setiap hari kita dipaksa ngelihat berita ada berapa orang yang mati setiap harinya. Coba lu bayangin, gimana kondisi mental health rakyat Indonesia waktu itu. Yang jelas tersiksa lahir dan batinnya. Itu juga yang gue alamin. Belum lagi masalah kelangkaan masker, oksigen, alkohol, dan alat-alat kesehatan lainnya yang ternyata ditimbun sama oknum-oknum pengusaha yang nggak punya otak. Orang lagi pada kesusahan, kok bisa-bisanya mereka manfaatin situasi untuk meraih keuntungan pribadi. Itu asli pengen bikin ngamuk itu. Terus dengan kondisi yang kayak gitu, mendadak keluarlah skandal korupsi Pertamina. Apa nggak tambah ngamuk rakyat Indonesia? Udah pasti ngamuk. Udah pasti chaos dan udah pasti amburadul. Bisa jadi malah ada kerusuhan lagi. Yang namanya rakyat lagi tertekan, terus dapat berita kayak gitu, apa namanya kalau bukan api disiram bensin? Dan kalau udah kayak gitu, masa depan Indonesia auto jadi gelap beneran. Dan Ahok nggak mau itu kejadian. Lu boleh setuju atau enggak, terserah. Tapi itulah bentuk kebijaksanaan Ahok. Begitu kata dia. Ya masuk akal juga sih kalau menurut gua. Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, ini kan pahlawan kesiangan. Untuk apa? Kalau dia punya data, harusnya dia jadi komod, dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK, atau ke kepolisian. Itu baru kerja pengawasan. Kalau sekarang setelah Jaksa Agung di era Prabowo melakukan penangkapan, lalu dia ngebacot. Oh, kalau saya bisa, saya punya data. Lu ngapain aja lu bro, selama ini gitu loh. Itu adalah omongannya Andre Rosiade, anggota DPR Komisi 6 dari Partai Gerindra. Si Andre bilang, Ahok telat. Konyol nggak nih orang?
Padahal tahun 2020 kemarin itu Ahok udah bongkar permainan ini. Tapi si Andre malah minta Ahok dipecat karena dianggap udah bikin kegaduhan. Apa sih maunya nih orang? Tapi oke lah, kita ikutin nih ya. Ikutin permainannya Andre. Anggap aja Ahok itu emang telat. Terus kalau telat, apakah Ahok nggak boleh ikut bantu ngebongkar skandal korupsinya? Jawab itu. Kalau emang Ahok boleh bantuin, kenapa lu serang? Harusan lu dukung. Atau apakah maunya lu itu semua disuruh diem dengan kasus skandal korupsi Pertamina? Apakah lu maunya semua mengikhlaskan duit 1.000 triliun itu? Pikir pakai otak, jangan pakai dengkul. Justru dengan semakin banyak orang yang mau ngebantu untuk ngebongkar kasus skandal Pertamina ini, ya malah makin bagus. Kenapa lu jadi malah terkesan ikut bantuin koruptor? Apakah jangan-jangan lu adalah salah satu koruptornya juga? Makanya lu juga ikutan panik. Coba lu pikir deh, duit 1.000-an triliun itu bisa jadi apaan aja? Berapa juta rakyat yang bakalan terbantu kesehatannya, pendidikannya, kehidupan ekonominya, dan lain-lainnya. Korupsi Pertamina itu nilainya hampir 200-an triliun per tahun. Kalau nggak dibongkar sekarang, 5 tahun lagi kita berpotensi hilang 1.000-an triliun lagi. Mau kayak gitu terus? Terus si Andre juga bilang, dulu Ahok ngapain aja, seolah-olah sekarang mau ngambil panggungnya Prabowo. Ini juga konyol. Padahal Ahok cuma mau bantu aparat penegak hukum supaya kasus ini bisa diusut tuntas. Jangan cuma raja-raja kecilnya doang yang ditangkepin, tapi raja besarnya juga harus ikut ditangkep. Gue cukup seneng karena kemarin Kejaksaan Agung akhirnya manggil Ahok untuk jadi saksi dalam kasus korupsi Pertamina. Tapi apakah abis itu Ahok ngambil panggungnya Kejaksaan? Kagak sama sekali. Ahok malah kasih applause buat Kejaksaan yang dibilang punya database lebih banyak dari dia. Ini bukti kalau Kejaksaan dianggap serius untuk ngebongkar kasus skandal korupsi Pertamina. Kalau Ahok mau cari panggung, dia tinggal cerita aja apa isi pemeriksaannya. Tapi nggak dilakuin toh. Karena gue ngedengar ada banyak data sensitif yang dikasih lihat ke Ahok oleh Kejaksaan. Dan itu nggak bisa dia buka ke publik. Karena terikat aturan kerahasiaan. Coba lu perhatiin lagi sesi wawancaranya kemarin. Nggak ada kan dia buka hasil pemeriksaannya? Kalau dia mau cari panggung, tinggal beberin isi pemeriksaannya. Paling urusannya jadi rame. Dia juga udah biasa. Tapi nggak dilakuin kan? Itu artinya Ahok nggak mau cari panggung. Malah masyarakat yang jadi kepo dengan isi pemeriksaannya itu apaan aja. Paham? Makanya itu, gua ngedorong Komisi 6 DPR RI, terutama si Andre Rosiade, untuk bikin panja. Panggil Ahok ke DPR. Biar kita semua bisa lihat data-data yang dipegang Ahok. Kalau pemeriksaan Kejaksaan itu kan tertutup. Nah, kalau pemeriksaan di DPR kan bisa terbuka. Terus bisa diliput banyak media. Biar rakyat bisa tahu kebenarannya. Bener nggak? Tapi apakah si Andre berani? Padahal waktu Andre maki-maki Ahok di rapat DPR, anggota Komisi 6 lainnya yaitu Mbak Rieke Diah Pitaloka udah nyeletuk untuk panggil Ahok aja. Tapi Andre malah bilang, ngapain kasih panggung untuk orang yang udah pensiun? Lah kok gitu? Ini mau menegakkan hukum atau mau bikin panggung? Lucu kan? Gue menilai reaksinya Andre Rosiade ini adalah bentuk ketakutan dari yang awalnya ngegas, pas disuruh panggil orangnya, dianya langsung panik dan langsung ciut nyalinya. Astaga. Apakah dia jadi ciut nyalinya karena Ahok megang bukti? Dan mungkin aja dalam buktinya itu ada melibatkan dia juga atau orang-orang dekatnya. Ya siapa tahu ya kan? Lagian kalau Andre itu mau maki-maki Ahok, justru lebih enak panggil aja Ahoknya. Ngomong langsung depan muka Ahok daripada gibahin di belakang. Apa enaknya coba? Itu lebih jantan dan lebih gentle. Bener gak? Situ laki bukan? Andre ini sepertinya mau main api tapi nggak mau kebakar. Mau main air tapi nggak mau basah. Dia nyerang Ahok tapi nggak berani face to face. Kali ini si Andre asli salah pilih lawan. Karena yang dia bully ini adalah orang yang mau bantu ngebongkar korupsi Pertamina yang jelas-jelas dapat dukungan tinggi dari rakyat Indonesia. Makanya abis Andre maki-maki Ahok, mendadak langsung keluar tuh video kedekatan antara Andre dengan si Rifa Siahaan, mantan dirut Pertamina Patraniaga yang udah jadi tersangka korupsi itu.
Banyak netizen yang bilang, pantes aja lu galak ke Ahok, Andre. Ternyata lu temennya koruptor. Andre yang tadinya kelihatan kayak ayam jantan, langsung berubah jadi ayam sayur. Awas cek lu biar nak langka solar. Biar langka. Ini namanya pembangunan satu ya Cebari Mas. Iya, 100.000 Bang. 100.000. Pembangunan itu. Bisa saja Selain itu, ada juga netizen yang posting soal jejak digitalnya Andre waktu kasus PSK dulu. Terus jejak digitalnya dia nyerang Jokowi dan lain-lainnya. Ingat, jangan salahin netizen. Lu sendiri yang nyari gara-gara dengan nyerang Ahok. Makan tuh jejak digital. Oke? Jadi untuk tuduhan kalau Ahok mau cari panggung itu nggak terbukti ya. Bisa dilihat kok sikapnya Ahok waktu diwawancara habis diperiksa kemarin. Panggung tetap milik kejaksaan, tapi kalau secara politik panggung tetap milik Prabowo. Karena kejaksaan kan adanya di bawah presiden. Jadi kalaupun seandainya ntar Ahok dipanggil DPR, terus Ahok dapat panggung politik, ya nggak usah takut. Dia itu kader partai yang nggak berkuasa dan oposisi pula. Jadi nggak bakalan juga dapat jabatan politik. Oh ya, setahu gue, penguasa kan bisa melakukan apapun untuk naikin citranya. Mungkin ntar abis penegakan hukum kasus ini kelar, bisa dikondisiin media untuk blok semua pemberitaan tentang Ahok terkait kasus ini. Terus ganti angle dengan spotlight pemberitaan yang diarahin ke muka-mukanya penguasa. Nah, bikin cerita kalau Prabowo sebagai sosok pemimpin yang berani, berantas korupsi, meskipun itu melibatkan orang-orang besar di sekitarnya, beres. Prabowo jadi superhero, namanya harum, pemilu 2029 pasti kepilih lagi. Gampang kan? Apalagi partai lu berkuasa. Presidennya sekarang adalah ketum partai lu. Dirut dan Komut Pertamina sekarang adalah teman satu partai elu. Tinggal elunya mau apa kagak untuk ngeberesin masalah ini. Dan sebagai penutupnya, coba lu lihat ini. Enggak, jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Enggak. Kalau pengoplosan saya kira itu pajak di sini penyidik nggak pernah tanya itu. Kalau pengoplosan otomatis kendaraan-kendaraan akan protes dong, kendaraan kita macet dong. Nah saya kira bukan itu. Ini yang lebih dalam. Kalau pengoplosan langsung ketahuan konsumen. Ini memang ada soal sesuatu yang saya nggak bisa ngomong. Nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat. Lucu nggak? Ada yang bilang Ahok itu dulu temennya presiden yang dalam tanda kutip adalah orang sakti dan punya akses langsung ke presiden. Yang ngomong kayak gini, gue rasa selain otak kesengklek juga ada di dengkul, kayaknya. Mereka ini pada lupa atau sengaja lupa. Ingat, Ahok masuk penjara di zaman siapa? Kalau Ahok dianggap orang sakti, dia nggak bakalan di penjara. Pikir pakai otak. Urusan Pertamina ini sebenarnya urusan hukum. Tapi kalau gue lihat mau ditarik-tarik ke urusan politik. Kayak sengaja digeser, tanda kutip, upaya pengalihan isu dari soal korupsi 1.000 triliun digeser ke urusan Ahok ngapain aja selama jadi Komut Pertamina. Kelihatan kayak ada yang risih kalau kasus ini dibongkar tuntas. Apakah yang risih adalah Andre Rosiade atau nggak tahu. Tapi kalau beneran lu yang ngerasa risih, ya bodo amat. Gua mah kagak. Apa lu?